Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال الشيخ حسن الكفراوي رحمه الله تعالى في شرحه على متن الأجرامية للإمام محمد بن داود السنهاجي المعروف بابن الأجرام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله wadukhuli harfi wadukhuli al ya. Nah, wadukhul al. Sudah berlalu kemarin tanda-tanda tanwin, alamat at-tanwin. Summa qala rahimahullah wadukhuli alif wadukhulul alifi wal lam. Ini tanda yang kedua dari isim. Wadukhulul alifi wal lam. Sebelumnya beliau mengi'rab, kata beliau rahimahullah wadukhuli al-waw harfu atfin. Al-waw harfu atfin yakni ma'tuf ala fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhuli. Maka dukhul di sini ma'tuf kepada al khaf. Ya, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa dukhuli al alif wal lam. Maka al waw harfu atfin wa dukhul ma'tufun ala al khaf wal ma'tufu ala al majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa dukhuli mudhaf wal alifi mudhafun ilaihi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal lamu al waw harfu atfin. Ya, huruf ataf juga, namun atafnya kata beliau wal lam ma'tufun alal alif. Al lam ma'tuf alal alif. Wal ma'tufu alal majruri majrurun. Wal ma'tufu alal majruri majrurun. Baik. Ini tanda isim yang ketiga setelah al khafdu dan at-tanwin. Selanjutnya adalah dukhul al alif wal lam. Bahwa di antara tanda isim kalimat tersebut bisa menerima al-alif wal lam. Nah, di sini beliau menyebutkan satu permasalahan terlebih dahulu. Kata beliau rahimahullah, walau abbara bi al badal al alif wal lam lakana aula. Seandainya beliau mengatakan dukhulu al, langsung mengatakan al, itu lebih utama dibandingkan dia mengatakan dukhul al alif wal lam, yakni mengucapkan al dengan lafadznya itu lebih utama dibandingkan mengucapkan al dengan mengeja. Al alif wal lam itu kan dieja. Kata Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala, seandainya beliau menggunakan mentakbir dengan kata dukhulu al, itu aula dibandingkan mentakbir seperti ini, dukhul al alif wal lam. Mengapa? Li'anna al-qa'idata anna al-kalimata in kana wad'uha ala harfin wahidin ka al-ba yu'abbaru anha bismiha fayuqal al-ba. Wa in kana wad'uha ala harfaini fayu'abbaru anha bilafziha ka al wahal wabal. Ya. Kata beliau hal wabal waqad. Fala yuqalu fi al alif wal lam kama la yuqalu fi hal wabal wa nahwuhuma al ha wal lam. Baik. Ini masalah yang beliau sebutkan, yakni yang mana lebih aula pelafazannya, apakah dikatakan al atau alif wal lam? Apakah dikatakan al atau alif wal lam? Kata Al-Kafrawi rahimahullah, yang aula adalah mengatakan al dibandingkan alif wal lam. Kenapa? Karena kaidah dalam pengucapan, kata beliau, sebuah kalimah kalau dia terdiri dari satu huruf saja, maka dibaca sesuai dengan namanya, yakni ejaannya. Misalnya huruf ba, maka dibaca apa? Al-ba. Ya. Dibaca apa? Al-ba. Misalnya dikatakan bismillah. Ketika di i'rab, bismillah, enggak dikatakan bi harful jar, enggak dikatakan seperti itu, tapi dikatakan ba. Al-ba harful jar. Nah, ba harful jar. Kenapa? Karena ketika kata kalimat tersebut hanya terdiri dari satu harf, maka dia yu'abbaru anha bismiha. Ya, maka dia diucapkan sesuai dengan apa namanya?
ejaannya alba, fayuqalu alba. Tapi wa in kana wad'uha ala harfain, tapi kalau ada sebuah kalimat terdiri dari dua kata, ya, terdiri dari dua kata, ala harfain, dua huruf afwan, dua huruf, fayu'abbaru anha bilafdhiha, maka di apa namanya, dilafalkan dengan lafadznya, diucapkan dengan lafadznya bukan dengan dieja, seperti ka al dalam hal ini, wahal, wabal, waqad, ya, hal, bal, qad. Nah, ini huruf-huruf yang terdiri dari dua huruf. Kata beliau, maka demikian pula pada al ini sama seperti hal, bal, qad, sama-sama terdiri dari dua huruf. Maka fala yuqal, maka tidak selayaknya dikatakan pada al itu tidak dibaca al alif wal lam. Sebagaimana pada hal tidak dibaca al ha wal lam. Pada bal dibaca al ba wal lam. Enggak diaja seperti itu karena dua huruf. Maka tatkala al itu dua huruf, maka selayaknya dibaca dengan lafadznya bukan dengan ejaannya. Dikatakan dukhulu al. Taib. Ini irad yang dibawakan oleh Al-Kafrawi rahimahullah kepada siapa? Ibnul Ajram rahimahullahu taala. Dan irad dari Al-Kafrawi ini, irad dari Al-Kafrawi rahimahullahu taala ini dijawab oleh sebagian ulama dengan mengatakan bahwasanya di sini beliau rahimahullahu taala ya menggunakan kata alif wal lam untuk memudahkan, ya, untuk tashil, ya, mempermudah talabatul ilm, ya, lil mubtadiin, mempermudah apa? Mubtadiin, pemula. Dikatakan al alif wal lam. Al alif wal lam. Ini huruf terdiri dari al alif wal lam. Ada yang menjawab seperti itu. Kemudian ada jawaban lain, mereka mengatakan bahwasanya Ibnu Ajram rahimahullahu taala dalam hal ini memandang mengikuti mazhab di kalangan para ulama bahwa yang menjadi huruf huruf ta'rif, harfut ta'rif adalah lam saja. Karena para ulama berbeda pendapat mengenai al ini yang mana yang merupakan huruf ta'rif. Ya, al ini yang mana yang merupakan huruf ta'rif. Pendapat yang pertama mengatakan yang huruf ta'rif adalah dua-duanya, alif wal lam. Ini harfut ta'rif. Nah, pendapat yang kedua mengatakan yang merupakan harfut ta'rif adalah lamnya saja. Cuman karena berhubung lamnya sukun, didatangkan alif untuk bisa dibaca. Ya, apa namanya? Hanya untuk manfaat agar bisa dibaca. Karena lam sukun tidak bisa dibaca, dikatakan al. Maka hamzah atau alif ini pada dasarnya bukan huruf ta'rif. Yang huruf ta'rif semata adalah apa? Adalah lam saja. Dan pendapat yang ketiga sebaliknya, ada yang mengatakan huruf ta'rif adalah alifnya, bukan lamnya. Taib. Ala kulli hal, yang nampak dari apa namanya? Sebagian ulama mengatakan bahwa Ibnu Ajram rahimahullah mengeja dengan hurufnya karena beliau mengikuti pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya yang menjadi harfut ta'rif adalah lam. Alif itu tambahan, dia bukan bagian dari harfut ta'rif. Nah, perhatikan, tatkala yang menjadi harfut ta'rif hanyalah lam saja. Tahu harfut ta'rif ya, yang memakrifahkan sesuatu. Kita kan kalau di dasar sudah dipelajari bahwa isim nakirah kalau kemasukan al menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena al ini harfut ta'rif. Nah, ini dasarnya. Kemudian di kitab yang lebih besar dibahas bahwa ada khilaf dalam masalah ini, yang mana yang sebenarnya harfut ta'rif, apakah al semuanya ataukah alifnya ataukah lamnya. Nah, Ibnu Ajram rahimahullahu taala kelihatannya mengikuti pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa harfut ta'rif adalah lam saja. Alif bukan. Alif apa? Bukan. Jadi sebenarnya yang merupakan harfut ta'rif adalah lam sendirian. Kalau begitu sesuai dengan kaidah, apa tadi kaidahnya? Kalau ada sebuah kalimat, ada sebuah kata hanya terdiri dari satu huruf, maka selayaknya dieja. Bukan dibaca dengan lafadznya tapi dieja. Nah, Ibnu Ajram meyakini bahwasanya yang menjadi huruf huruf ta'rif adalah lam saja, satu huruf. Alif itu tambahan saja supaya bisa dibaca. Karena itulah beliau mengeja lam, karena beliau menganggap bahwa ini satu huruf sebenarnya, lam ta'rif saja. Alif didatangkan hanya untuk bisa dibaca. Maka beliau mengeja al-alif wal lam. Jelas sampai sini ya? Ini jawaban yang disebutkan oleh sebagian ahlul ilm, ya, mengapa Ibnu Ajram rahimahullahu taala membaca alif wal lam dieja bukan mengatakan al. Dikarenakan bahwa Ibnu Ajram rahimahullah memandang
Ini seingat saya mazhab Kufin, ya. Ini seingat saya mazhab Kufin yang mengatakan bahwasanya harfut ta'rif adalah lam saja, bukan alif. Bukan juga alif wal lam, tapi lam saja. Sehingga karena dia dari satu huruf, maka diejah lam. Ya, dan adapun alif sekedar tambahan supaya bisa dibaca. Alif wal lam. Taib, ini irad yang ditujukan kepada Ibnul Ajram rahimahullah beserta jawabannya. Kalau begitu, ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah apa? Beliau mengeja di sini al alif wal lam berdasarkan mazhab yang beliau pilih bahwa yang menjadi harful jar adalah lam saja. Karena itulah karena adanya khilaf dalam masalah ini, khilaf apakah yang menjadi harfut ta'rif itu alif atau kalam. Karenanya ada khilaf, karena ada khilaf dalam masalah ini dan juga akan disebutkan nanti bahwa selain al atau semisal dengan al penggantinya al yaitu am pada lughah himyar. Ya, pada lughah apa? Lughah himyar. Nah, yakni termasuk adatut ta'rif adalah am, pengganti dari al. Karena adanya khilaf dalam masalah yang mana harfut ta'rif, apakah al ataukah a saja ataukah lam saja. Kemudian ada juga badalnya al yaitu am, maka Ibnu Malik rahimahullah dalam Alfiyahnya menggunakan lafaz yang lebih umum untuk ya tidak mau pusing dengan khilaf ini. Beliau mengatakan apa? Ya, adatut ta'rif. Ya, beliau menggunakan lafaz yang lebih umum adalah bahwa di antara tanda isim adalah masuknya adatut ta'rif. Nah, pokoknya ada tarif terserah. Maka dengan demikian masuklah semua pendapat yang ada. Baik yang mengatakan adatut tarif adalah alif saja atau lam saja atau al secara bersamaan ataukah dan masuk juga di dalamnya am. Karena itu juga adatut tarif. Jelas ya? Iya, dan ini adalah salah satu metode yang bagus dari Ibnu Malik rahimahullahu taala ya, dengan menggunakan lafaz adatut ta'rif. Ya. Sudah. Tsumma qala Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Yakni maksud dari penulis Ibnu Ajram rahimahullah annal isma yatamayyazu aidan bidukhuli al alaihi. Bahwa isim juga apa namanya bisa dibedakan dari fiil dan harf dengan kemasukan al padanya, bidukhuli al alaihi. Ya, bidukhuli al alaihi. Nahwu ar-rajuli min qaulika jaa ar-rajul wa i'rabuhu jaa fi'lun madin war rajul fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, jelas i'rabnya ya, jaa ar-rajul. Wa mislu al badaluha fi lughatihim yar. Semisal dengan al, yakni sama-sama harfu ta'rif adalah penggantinya dalam lughah himyar yaitu am. Ini lughah himyar salah satu kabilah besar. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya asalnya suku Quraisy itu dari Himyar ini. Lughah apa Bani Himyar. Ya. Lughah Himyar wa huwa am, yaitu am. Jadi lam digantikan dengan mim. Al am. Semisal dengan al adalah am pada lughahnya Bani Himyar. Nahwu am rojul. Ya. Maka rojul di sini adalah apa namanya? Isim. Mengapa? Kemasukan adatut tarif. Apa adatut tarifnya? Am. Kenapa? Karena am pengganti al, sama saja. Wa minhu hadis. Ya, di antara bentuk penggunaan am ini adalah pada hadis ya yang didoifkan oleh para ulama lafadznya walaupun asal hadisnya sahih ya. Dikatakan laisa minam birri amsiyamu fim safar. Laisa minam birri amsiyamu fim safar. Asalnya laisa kalau dalam hadis al-muttafaq alaih laisa laisa minal birri as-siyamu fis safar. Nah, namun alnya diganti dengan am. Laisa minam birri amsiyamu fim safar. Baik, ini seingat saya dari riwayatnya Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Nah, dan dikatakan juga oleh Zamakhsyari rahimahullahu taala bahwa ini juga merupakan lughah Thai. Lughahnya Bani Thai di mana mereka mengganti lam dengan mim, dengan mim. Taib. Kata beliau di sini wa huwa lughatul asy'ariyin. Kata muhakkik di sini wa hadha lughatul asy'ariyin.
yaqlibuna lam miman. Ini merupakan lughahnya bangsa atau suku Asy'ariyin, dan Asy'ariyin dari Yaman. Ya, dan ini demikian diterangkan oleh para ulama. Kayak Banu Himyar itu juga berasal dari Yaman. Kita ketahui dalam sirah bahwasanya Mekah dulu ya belum, tidak ada penghuninya, hanya padang pasir. Kemudian penduduk Yaman ya ketika mau pergi ke Syam mereka lewat ke situ. Demikian pula penduduk Syam ketika mau ke Yaman ke selatan mereka lewat di situ, dan tidak ada kehidupan di situ sampai Nabi Ismail bersama dengan ibunya alaihi wassalatu wassalam. Ya, maka dikatakan bahwa Banu Himyar termasuk yang pertama kali atau yang pertama-pertama tinggal di situ bersama dengan Ismail alaihissalam. Karena itu dikatakan bahwasanya asal bahasa Arab itu asalnya lughatul Arabiyah dari Bani Himyar, dari Banu Himyar, dan Banu Himyar asalnya dari Yaman, sama seperti kabilah Asy'ariyin ini. Dikatakan bahwasanya ini lughatul Asy'ariyin. Yaqlibuna lam miman fayaqulun ra'ayna ulai ikam rijal. Ra'ayna ulai ikam rijal yuriduna ar-rijal. Wa mararna bim qaum ay bil qaum. Wa hiya lughatun mustafidatun ilal an bil Yaman. Dan ini lugah yang masih masyhur sampai sekarang di Yaman. Taib. Ya, maka di sini dikatakan oleh siapa Al-Kafrawi rahimahullahu taala ini lugahnya Bani Himyar. Ya, dan muhakkik menyebutkan ini lugahnya Asy'ariyin, dan ini bukan tidak terdapat kontradiksi padanya karena ini sama-sama kabilah di Yaman. Ya, sama-sama kabilah di Yaman. Demikian pula dikatakan lugah poi oleh Az-Zamakhsyari. Baik. Apa i'rabnya? Dikatakan di sini apa? Aina. Am rojul sama laisa minam birri amsiyamu fim safar. Beliau i'rab atau beliau jelaskan farrojul ismun lidukhuli alaihi wa ambirri wa wamsiyamu wamsafari asma lidukhuli badali al wa huwa am alaiha. Karena kemasukan apa? Semuanya juga adalah isim karena kemasukan pengganti al yaitu am. Baik. Ini selesai dukhul al atau alif wal lam. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa hurufi al-khafdi. Yani dukhulu hurufil khafdi. 6. Qala rahimahullah, beliau mengirab terlebih dahulu, wa hurufi al-wawu harfu atfin wa hurufi ma'tufun alal khafdi wal ma'tufu alal majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wal fi akhirih wa hurufi mudhafun wal khafdi mudhafun ilaih. Ini ya. Jadi huruful khafdi ini mudhafun ilaih, dan ini mimbab idhafatus sabab ilal musabbab. Ya. Idhafatus sabab lil musabbab. Pengidofahan sebab kepada akibat. Pengidofahan sebab kepada apa? Akibat. Yani huruf al-khafdi, yani huruf yang mengakibatkan al-khafd. Ya, ini huruf yang mengakibatkan apa? Al-khafd. Dan memahami jenis-jenis idhofah ini penting bagi seorang talabatul ilm. Ya, misalnya dikatakan guslul janabah. Ini mudhaf ilaih, tapi ini apa? Dikatakan juga ini idhofatus sabab dari musabbab. Ya. Penyebutan pengidofahan sebab kepada akibatnya. Yani gusul yang disebabkan idhofatus syai' ila sababihi. Kalau gusul janabah idhofatus syai' ila sababihi, menisbatkan sesuatu kepada sebabnya. Yani gusulnya terjadi karena sebab apa? Al-janabah. Nah, di sini huruful khaf kebalikannya. Bukan pengidofahan sesuatu kepada sebabnya, tapi mengidofahkan sebab kepada akibatnya. Yaitu huruf yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan khaf. Jers isim setelahnya. Nah, ada juga idhafatu syai' ila waqtihi. Misalnya dikatakan saumu Ramadan. Saumu Ramadan. Ini mudhafun ilaih. Ini idhafatu syai' ila waqtihi, ila zamanihi. Dan seterusnya, ya, dari bentuk-bentuk idhafah yang nanti insyaallah taala akan diterangkan secara meluas di akhir Al-Ajurramiyah dalam bab Makhfudhatul Asma. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, yakni
yang dimaksudkan oleh Ibnu Ajurram rahimahullah dengan ucapan wa hurufil khafdi ay anna lisma yatamayyazu aidan bidukhuli hurufil khafdi alaihi. Ya, bahwa isim juga bisa dibedakan dari fi'il dan harf dengan kemasukan huruf jar, huruful khafd. Dan ini akan beliau sebutkan di bawah perbedaan antara al-khafdu dan al-jar, dan uqadimar ma'ana ya miraran wa takrara. Nahwu marartu bi Zaidin fa Zaid ismun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa huwa al-ba. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala, sebelum beliau menyebutkan apa-apa saja huruf jar yang disebutkan, karena kan nanti huruf jar masuk di dalamnya huruf al-qasam. Huruf qasam itu bukan tanda jar yang berdiri sendiri, tanda isim, bukan alamatul ism ya, berdiri sendiri, melainkan dia ma'tuf kepada huruful jar. Maka huruful qasam masuk atau bagian dari huruful jar. Jadi di sini beliau menyebutkan apa? Al-khafdu wa tanwinu wa dukhul harful hurufil khafd. Ada 4. Kata beliau rahimahullah, wa hasilu ma dzakarahu al-musannifu fi alamatil ism arba. Kesimpulan tanda isim yang disebutkan oleh musannif rahimahullah ada 4. Isnani yalhaqani lisma fi akhirih wa huma al-khafdu wat tanwin. Wasnani yadkhulani alaihi fi awwalihi wa huma al. Kata beliau, kesimpulannya ada 4. 2 tanda masuk kepada isim dari akhirnya, yaitu al-khafdu wat tanwin. Dan 2 tanda masuk kepada isim dari awalnya, yaitu al dan huruf al-khafd, huruful khafd. Kata Al-Kafrawi rahimahullah, wal khafdu ibaratul kufiyyin wal jarru ibaratul basriyin. 6. Dan ini tempat berikutnya ya, atau tempat yang kita sudah isyaratkan ya, bahwa ini salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Ibnul Ajurram rahimahullahu taala lebih condong kepada mazhab Kufiyin. Walaupun Ibnul Ajurram rahimahullahu taala sendiri sebenarnya bisa dikatakan sebagai seorang muhakkik, ya, tidak murni taklid kepada mazhab Kufiyin dalam nahwu, walaupun zahirnya itu adalah asal beliau, yakni asalnya kebanyakannya beliau di atas mazhab Kufiyin. Wa sayati insyaallah taala pada beberapa bab nanti beliau mengikuti mazhab Basriyin. Nanti pada beberapa masail kita akan sebutkan insyaallah taala. Tapi memang kebanyakannya, dan ini kelihatannya asal beliau adalah bermazhab Kufiyin dalam nahwu, dan sebagaimana wallahu alam apakah dikatakan juga mujtahid atau dalam hal ini ya, yang jelas beliau adalah seorang muhakkik yang juga terikat dengan satu mazhab tertentu, namun tidak berarti kemudian beliau tidak memilih pendapat dari mazhab yang lain pada beberapa masail. Nah, dan itu saya kira hal yang masyhur. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala, tsumma dzakara al-musannifu jumlatan min hurufil khafdi li hadhihi al-munasabah. Kemudian untuk munasabah ini, yakni karena sudah diisyaratkan bahwa di antara tanda isim adalah huruful khafdi atau huruful jar, ya. Tadi sudah saya terjemahkan ya. Wal khafdu ibaratul kufiyin wal jarru ibaratul basriyin. Al khafdu ini ungkapan yang digunakan oleh kufiyin, dan al jar ibarat yang digunakan oleh basriyin. Taib. Kemudian karena beliau sudah mengisyaratkan atau menyebutkan bahwa tanda isim adalah huruful jar, maka mimbab al-munasabah beliau kemudian menyebutkan sejumlah huruf-huruf jar. Ya, beliau hanya menyebutkan sejumlah huruf jar, tidak semuanya, namun sebahagian besarnya sudah beliau sebutkan. Ya, tidak beliau sebutkan semuanya, semua huruf jar, tapi sebagian besarnya sudah beliau sebutkan. Masih ada beberapa huruf jar yang beliau tidak sebutkan, sebagaimana yang kita akan isyaratkan nanti. Namun secara umum di sini sebenarnya terdapat takror. Wallahu taala alam bisawab. Kenapa? Karena huruf-huruf jar ini akan kembali beliau sebutkan dalam mahfudzatil asma di akhir kitab nanti, dalam bab mahfudzatil asma. Ya, sehingga terjadi takror dalam penyebutan huruf-huruf ini, walaupun sebagaimana yang sudah antum ketahui seluruhnya bahwa huruf jar yang beliau sebutkan di bab mahfudzatil asma lebih atau ada tambahan dibandingkan yang disebutkan di awal di sini. Wallahu taala alam bisawab. Kenapa terjadi takror seperti ini? Kemungkinan tujuan beliau menyebutkan di sini huruful jar, kemudian nanti di akhir disebutkan lagi huruful jar,
Dikarenakan di akhir, kalau di akhir itu jelas karena memang pembahasannya mahfudzatul asma. Sementara di sini beliau sebutkan zahirnya karena ini huruf-huruf mutadawil, yakni sangat sering ditemukan dalam baik dalam hiwar maupun dalam qiraah, dalam kitab maksud saya. Ya sehingga seorang thalabatul ilm harus mengetahui huruf-huruf jar ini sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Baik, karena itulah beliau sebutkan sebagian besarnya di sini. Wa kana haqquha an tuzkara fi mahfudzatil asma. Ini kata beliau. Padahal di sini beliau sebutkan sejumlah huruf-huruf jar, padahal haknya yakni selayaknya itu disebutkan nanti di akhir di mahfudzatil asma. Baik. Faqala wa hiya min. Sekarang beliau menyebutkan apa saja huruf-huruf jar. Wa hiya, hiya kembali kepada huruf jamak. Wa hiya min. Apa i'rabnya? Wa i'rabuhu wa hiya waw al-waw lil istinaf. Lil istinaf. Jadi bukan lagi ma'tuf kepada jumlah sebelumnya. Ini jumlah yang baru. Istinaf atau ibtida. Ya. Wawul al-ibtidaiyah. Itu nama lainnya lil istinaf. Ista'nafa yakni ibtada'a atau bada'a minal awal. Hiya dhamirun munfasilun mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli rafa'. Ya. Kalau kita biasanya i'rab dhamir hiya dhamirun munfasilun mabniun 'alal fath fi mahalli raf'in mubtada'. Nah, di sini beliau dahulukan dhamirun munfasilun mubtada' mabniun 'alal fathi fi mahalli rafa' li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Karena dia isim mabni. 6. Min, apa i'rabnya min? Dikatakan di sini wahiya min. Qauluhu min bikasril mim wa sukunin nun. Jadi hiya tadi mubtada. Ya, ini mubtada. Kata beliau wa qauluhu min bikasril mim wa sukunin nun. Min, bukan dibaca man, tapi dibaca min bikasril mim. Wa ma utifa 'alaiha khabarul mubtada. Hiya atau min sampai akhir kalimatnya ya, sampai akhir kalimat min sampai akhir huruf-huruf jar yang disebutkan, kata beliau wa ma utifa 'alaiha, semua huruf yang ma'tuf kepada min ini semua fi mahalli rafin ya, khabar al-mubtada. Khabar al-mubtada mabniun 'ala sukun fi mahalli rafa. Min mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Yani apa? Ya, fi mahalli raf'in mubtada. Apa? Afan khabar. Li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Dan 4 huruf jar yang pertama ini semuanya mabni 'ala sukun ya. Mabni 'ala sukun. Min, ila, an, fi. Ya, ini semua mabni 'ala sukun. Ya, adapun min dia fi mahalli rafa sebagai mubtada. Adapun setelahnya ini semua ma'tuf kepada afwan, fi mahalli rafin khabar. Afwan, fi mahalli rafin khabar. 6. Dan setelahnya adalah apa? Setelahnya adalah ma'tuf. Baik. Min wa ila. Di sini beliau gabungkan dulu. Beliau tidak bahas dulu min sama ila. Kenapa? Karena min dengan ila ini apa ya? Dua huruf yang sifatnya muqabalah, berpasangan. Min itu lil ibtida wa ila lil intiha. Maka beliau gabungkan dulu di sini i'rabnya baru kemudian beliau bahas. Wa ila al waw harfu atfin. Wa ila ma'tufun ala min mabniun ala sukun fi mahalli raf li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Baik, sebentar, Fon. Summa qala rahimahullahu taala wa min ma'aniha al-ibtida falidha bada'a biha wa ila min ma'aniha al-intiha wa huwa muqabilun lil ibtida falidzalika dzakaraha aqibaha.
Dari semua huruf jar yang beliau sebutkan, ya, dari semua huruf jar yang beliau sebutkan, kenapa dimulai dengan min? Kenapa beliau mulai dengan min? Kata beliau, min ma'aniha, di antara maknanya adalah al-ibtida, permulaan. Falidha bada biha, karena itulah min didahulukan. Beliau dari semua huruf jar yang pertama beliau sebutkan adalah min terlebih dahulu. Ya, min terlebih dahulu. Kenapa? Karena maknanya adalah lil ibtida. Maka al-ansab didahulukan. Tapi sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita pernah isyaratkan dulu di matan ketika kita membahas matan, bahwasanya penyebutan ma'ani al-huruf itu bukan pembahasannya nahwu. Itu pembahasannya apa? Al-balaghah. Pembahasannya apa? Al-balaghah, penyebutan ma'ani al-huruf. Maka sebenarnya ini pensyarah menyebutkan min ma'aniha al-ibtida, demikian pula Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah juga menyebutkan ma'aninya. Ini sebenarnya, dan Ibnu Ajram akan sebutkan nanti di huruf apa namanya, nawasikh al-mubtada wal khabar, ya, pada inna wa akhwatiha disebutkan inna wa anna lit ta'kid dan seterusnya disebutkan ma'aninya. Dan itu bukan pembahasan ilmu nahwu sebenarnya. Maka ini masuk dalam apa namanya, tambahan ya, atau masuknya sebagai tadakhul al-ulum atau tadakhul al-funun, termasuk dalam bab apa namanya, masuknya sebagian ilmu ke dalam disiplin ilmu yang lain, ya, atau disisipkannya sebagian ilmu ke dalam ilmu yang lain. Wa illa al-asal huruf apa, ilmu nahwu tidak membahas masalah huruf, apa tidak membahas masalah ma'ani. Yang dibahas oleh ilmu nahwu adalah alfaz. Jelas sampai sini? Yang dibahas dalam nahwu adalah alfaz, bukan ma'ani. Karena itulah sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kritikan kepada sebagian orang, sebagian ulama yang menganggap bahwa isim fi'il itu adalah jenis kalimah yang tersendiri, beda dengan isim fi'il dan harf, ditambahkan jenis yang keempat isim fi'il, di mana mereka menambahkan isim fi'il karena mengatakan surahnya surah isim, namun maknanya makna fi'il. Jawabannya kita katakan bahwa ilmu nahwu tidak memandang ma'ani. Yang diperhatikan adalah surahnya. Kapan dia secara surah adalah isim, maka dia isim, terserah maknanya makna fi'il. Baik. Maka penyebutan apa namanya, ma'ani al-huruf di sini ini sekedar apa namanya, ini mimbab tadakhul al-funun, ya, yakni disisipkannya pembahasan ilmu lain ke dalam suatu disiplin ilmu. Dalam hal ini balaghah ke dalam ilmu nahwu. Ya, karena dibahas disebutkan di sini min ma'aniha, di antara maknanya. Dan min di sini tentunya kata beliau di sini min ma'aniha, min di sini lil apa lit tabaid. Min dan di antara maknanya adalah ibtida. Karena min saya kira masyhur ya. Min memiliki banyak ma'ani. Ya, min memiliki banyak makna. Baik, kita lihat dulu sini kata beliau, min di antara maknanya adalah ibtida. Karena itulah beliau mulai dengannya. Kalau ada yang mengatakan toib, sekarang ilah itu lil intiha. Kenapa beliau sebutkan di urutan nomor 2? Kenapa enggak taruh paling terakhir? Kalau dikatakan intiha, ilah bermana intiha. Kalau begitu taruh juga paling terakhir. Sebagaimana ilah lil ibtida ditaruh di pertama. Maka beliau memberikan jawabannya. Kata beliau, wa ila min ma'aniha al-intiha. Di antara makna ilah adalah intiha. Wa huwa muqabilul ibtida, dan dia adalah pasangan dari intiha. Afwan, pasangan dari ibtida. Falidzalika dzakaraha aqibaha. Karena itulah disebutkan pasangannya setelahnya. Ini alasannya Ibnu Ajram rahimahullahu taala menyebutkan min setelah menyebutkan ilah setelah min, karena berpasangan nih. Baik, misaluhuma sirtu minal basrati ilal kufah. Contohnya, sirtu minal basrati ilal kufah. Saya berjalan dari Basrah, yakni ibtidaan minal Basrah wa intihaan ila al-Kufah. Ya. Abtadi'u minal Basrah wa intahaitu ila al-Kufah, kan begitu ya. Nah, saya berjalan dari Basrah ke Kufah. Basrah ini ada juga yang membaca Busrah. Ya, kadang juga dibaca Busrah. Namun ini tidak fasih ya, yang afsah di fathah ba-nya, al-Basrah. Nah, walaupun secara lughah ba-nya ini musallas. Musallas itu artinya dia punya kemungkinan 3 harakat. Bisa dibaca Basrah, Busrah, Bisrah. Tapi yang fasih adalah di fathah, al-Basrah. Taib. Apa i'rabnya? Sirtu minal Basrah ilal Kufah. Kata beliau sirtu fi'lun wa fa'il. Sudah jelas.
Minal Basrah jarun wa majrurun muta'alliqun bi sirtu. Muta'alliqun bi sirtu. Ini perhatikan muta'alliq ini, ya, ini saya kira sudah kita pernah jelaskan juga ketika membahas matan. Muta'alliq jar majrur, apa maksudnya muta'alliq? Ya, kita sudah sebutkan bahwasanya jar majrur itu kan syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah itu bukan jumlah, cuman mirip dengan jumlah. Dan yang namanya syibhul jumlah tidak sempurna sebagaimana jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Dikatakan syibhul jumlah mirip dengan jumlah karena dia terdiri dari dua kata yang selalu mulazim. Sebagaimana jumlah itu mulazim musnad dengan musnad ilaihi, fi'il fa'il mubtada khabar, maka syibhul jumlah semacam jar majrur selalu mulazim juga. Jar ada majrurnya. Majrur ada jarnya. Zaraf dengan mudhaf ilaihinya. Demikian pula sebaliknya. Nah, maka ada kemiripan dengan al-jumlah dari sisi bahwa dia satu paket, tidak bisa terlepaskan. Namun karena dia bukan jumlah, dia memiliki kekurangan yang tidak dimiliki oleh jumlah, yaitu apa? Dia maknanya tidak bisa difahami kecuali ada kalimat yang beramal padanya, atau dalam bahasa ini muta'alliqnya, yakni kata apa yang kita pakai untuk memahami jar majrur ini. Minal Basrah, dari Basrah. Dari Basrah, apa maksudnya dari Basrah? Nah, bagaimana kata apa yang kita gunakan untuk memahami kata minal Basrah ini? Atau ilal Kufah, ke Kufah. Nah, kalau contoh kayak gini sih gampang. Satu-satunya kata yang tersebut sebelumnya adalah sirtu. Maka pasti muta'alliqnya adalah apa? Muta'alliqnya adalah sirtu ini. Saro ini, fi'il madi. Ya. Karena saro inilah yang menjelaskan makna minal Basrah ilal Kufah. Ya, minal Basrah ilal Kufah. Baik. Contoh misalnya. Misalnya saya katakan, perhatikan kalimatnya, misalnya saya katakan ra'aitu Muhammadan, ya, ra'aitu Muhammadan yarkabu as-sayyarah, ya, yaumal khamis. Ya. Ra'aitu Muhammadan yarkabu as-sayyarah yaumal khamis. Saya melihat apa namanya? Atau jar majrur ya, afwan itu zarf. Ya, misalnya kita ambil contoh apa ya muta'alliqnya, misalnya dikatakan ya, misalnya dikatakan dorobtu, ya, dorobtu Muhammadan fil bait. Dorobtu Muhammadan fil bait. Maka fil bait jar majrur. Ya, jar majrur ini dalam rumah. Apanya dalam rumah? Apanya di dalam rumah? Apakah Muhammadnya, kalau dikatakan Muhammadun fil bait. Ya, di sini kan ada dua kata sebelum fil bait. Dorobtu Muhammadan fil bait. Saya memukul Muhammad dalam rumah. Nah, fil bait ini muta'alliqnya ke siapa? Apa yang memperjelas fil bait? Apakah Muhammad atau kata doroba? Baik. Sekarang kalau kita katakan yang memperjelas makna fil bait adalah Muhammad. Dikatakan Muhammad fil bait. Apakah itu yang diinginkan dari makna kalimat ini secara umum? Tentu saja bukan. Karena yang diinginkan di sini adalah kejadian pemukulan ini terjadi dalam rumah. Maka bukan penekanannya ke Muhammadnya dalam rumah. Betul Muhammad dalam rumah, tapi bukan itu yang mau ditekankan dengan kalimat ini. Yang ditekankan pada kalimat ini adalah adanya kejadian pemukulan di dalam rumah. Maka kita katakan fil bait ini muta'alliqnya kepada dharba, bukan kepada Muhammad. Maka menentukan muta'alliq pada jar majrur itu sangat penting untuk memahami ma'ani. Ya. Bisa jadi seorang salah terjemah, salah memahami satu kalimat karena salah menentukan muta'alliq. Jadi harus difahami ya, ini jar majrur memang mudah jar majrur, tapi menentukan muta'alliq itu yang susah. Ya, bukan perkara yang mungkin selama ini kita dapati, oh muta'alliqnya ke sini, muta'alliqnya sini. Ya, tapi apa namanya? Hakikatnya lebih ketika mendapati kalimat yang panjang, ya, mendapati kalimat yang panjang, jumlah yang panjang dengan banyak isim fiil di situ, kemudian ada huruf jar di belakang, kita harus pandai menentukan
muta'alliqnya jar majrur kemana? Karena itu akan mempengaruhi makna. Karena itu akan mempengaruhi makna. Jelas ya? Taib. Ya, contoh misalnya, ra'aitu Muhammadan yal'abu 'alal bait. Ra'aitu Muhammadan yal'abu 'alal bait. Saya melihat Muhammad bermain di atas rumah. Misalnya, ra'aitu Muhammadan yal'abu 'alal bait. Nah, sekarang 'alal bait jar majrur nih, dia muta'alliqnya kemana? Ke ra'aitu atau ke yal'abu? Atau ke Muhammad? Ra'aitu Muhammadan yal'abu 'alal bait. Kalau kita katakan muta'alliqnya 'alal bait ini adalah kepada yal'abu, berarti saya melihat Muhammad bermain. Di mana bermainnya ini? Dia di atas rumah. Dia bermain di atas rumah. Ya. Kalau 'alal bait kita katakan jar majrur muta'alliq kepada yal'abu, berarti saya melihat Muhammad di atas rumah sedang bermain. Tapi kalau muta'alliqnya kepada ra'aitu Muhammadan yal'abu fil bait, maka maknanya saya melihat Muhammad sedang bermain dan saya berada di atas rumah. Saya yang di atas rumah. Saya melihat dia dari atas rumah, melihat dia sedang bermain. Jelas sampai sini, maka ini memiliki perbedaan makna tergantung muta'alliqnya. Ya. Maka di sini kata beliau rahimahullahu taala, maka ini butuh pemahaman dan ini akan sering berulang ya, sering berulang ketika karena ini suatu kewajiban ya. Dalam tanda kutip kewajiban, setiap kali selesai mengi'rab jar majrur wajib dicari tahu muta'alliqnya untuk memahami maknanya. Mungkin kalau kalimat begini ya mudah karena cuma satu kalimat sebelumnya, tapi semisal yang kita isyaratkan tadi bisa memiliki kita sudah sebutkan tadi bisa memiliki makna yang berbeda ya. Bisa memiliki makna yang berbeda. Ra'aitu Muhammadan yal'abu 'alal bait. Itu bisa memiliki makna yang berbeda. Baik. Qala rahimahullahu taala. Beliau mengi'rab sirtu minal Basra ilal Kufah wa i'rabuhu sirtu fi'lun wa fa'il. Ya sudah ya. Baik. Minal Basra jar wa majrurun muta'alliqun bi sirtu. Ilal Kufah jar majrur aidan muta'alliq bi sirtu. Sama. Fal Basra wal Kufah isman lidukhuli min alal awal wa ila alas tsani. Ya. Ini min bermakna ibtida dan ila bermakna intiha. Dan ini ibtida dan intiha bukan hanya berlaku untuk makan, sama seperti di sini. Ini kan berkenaan dengan makan. Tapi juga berlaku pada zaman. Bisa juga bermakna ibtida, yakni ibtida zamaniyah, permulaan zaman. Seperti misalnya safartu min yaumil khamisi ila yaumil ahad, masalah. Safartu min yaumil khamisi ila yaumil ahad. Saya safar dari, yakni ibtida safar saya dari hari Kamis dan berakhir intiha ya safar saya sampai ke yaumil ahad. Maka ibtida dan intiha bisa terkait atau berkenaan dengan zaman, makan dan juga bisa berkenaan dengan zaman. Baik, di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan min ma'aniha al-intiha. Min ma'aniha al-ibtida wa ila min ma'aniha al-intiha. Dan min di sini litab'id, kita katakan litab'id. Kenapa? Karena min itu punya banyak ma'ani. Punya banyak ma'ani. Nah, di antara makna min selain yang disebutkan di sini ibtida, beliau sudah isyaratkan di situ min ma'aniha. Min di sini bermakna tabi'id. Min bermakna sebahagian. Ya, min bermakna sebahagian. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Iya, yakni bi ba'dhi ma tuhibbun. Menginfakkan sebahagian dari harta yang kalian sukai. Ya, ini min. Kemudian juga yang sering muncul dalam percakapan atau dalam kitab-kitab min lil bayan atau litabyin. Ya. Min lil bayan atau litabyin untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Misalnya firman Allah taala fajtanibur rijsa minal ausan. Fajtanibur rijsa minal ausan. Maka jauhilah ar-rijs. Apa itu ar-rijs? Minal ausan, yakni al-ausan. Maka di sini jangan terjemahkan jauhilah ar-rijs yakni atau dari al-wasan. Bukan dari di sini bermakna, bukan bermakna ibtida, tapi bermakna al-bayan. Sehingga terjemahannya
fajtanibur rijsa yakni al-ausan, atau fajtanibur rijsa wa huwa al-ausan. Ya, maka min di sini berupa jauhilah rijis, berupa al-ausan. Nah, ini diantara ma'ani yang biasa muncul dalam apa namanya kitab-kitab. Nah, demikian pula kalimat min juga pernah kita sebutkan dalam kitab tauhid. Min bermakna litansisil umum, litansis al-umum, seperti apa wa ma min ilahin illallah, wa ma min ilahin illallah. Asal kalimatnya wa ma ilahun illallah, wa ma ilahun illallah, tetapi min datang untuk mentansis keumuman. Asalnya ilahun sudah bermakna umum karena nakira fi siyakin nafi, ma ilahun illallah, tapi min datang untuk mentansis, menegaskan keumuman, litakid, wa ma min ilahin illallah. Jelas ya, ini diantara ma'ani min. Dan banyak sekali ma'ani min yang lain disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dan serainya dalam Mughnil Labib. Baik. Kemudian qala rahimahullahu taala, ini kalau kita mau sebutkan ada apa namanya? Banyak ya. Cuman insyaallah taala kalau memang apa namanya? Memungkinkan di akhir insyaallah taala, kalau masih ada kelapangan waktu, di akhir di bab makhfudhatul asma kita akan sebutkan ma'ani huruf ini secara umum ya, supaya bisa membantu dalam setidaknya dalam penerjemahan ya, agar bisa memahami bahwa min di sini bermakna ini, bermakna itu ya, tidak sama terjemahannya seluruhnya. Nah, summa qala rahimahullah wa an, i'rabnya al-wawu harfu atfin, wa an ma'tufun ala min, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Kata beliau rahimahullah, an ma'tuf ala min, mabniun ala sukun fi mahalli rafa'. Yani karena dia ma'tuf. Li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Wa an min ma'niha, an juga memiliki banyak makna. Di antara makna an adalah al-mujawazah. Ya, al-mujawazah. Nahwu ramaitus sahma anil qaus. Ya, ramaitus sahma anil qaus. Apa itu al-mujawazah? Al-mujawazah secara bahasa bermakna al-bu'd, jauh. Ya, jauh. Sementara secara istilah yang dimaksud di sini dengan al-mujawazah adalah bu'du syai'in anil majruri biha. Ya, bu'du syai'in anil majruri biha. Anil majruri biha. Jauhnya sesuatu dari isim majrurnya. Yani apa yang tersebut sebelum huruf jar an itu jauh dari majrurnya, apa yang tersebut setelah an. Ya. Dikatakan di sini romaitus sahma anil qaus. Saya melempar sahma dari qaus. Sahma yakni anak panah, al qaus busur. Jadi an di sini bermakna al mujawazah, yakni untuk menunjukkan jauhnya anak panah dari busur. Ya, jauhnya isim sebelum an dari isim majrur setelah an. Ya, bu'du syai'in anil majruri biha. Nah, sehingga makna romaitus sahma anil qaus yakni apa? Ba'attu sahma anil qausi, yakni bisa babi romi, karena dengan sebab saya melempar ya. Karena saya melemparnya. Maka makna romaitus sahma anil qaus yakni saya jauhkan anak panah dari busur karena saya apa? Melemparnya. Itu makna al-mujawazah ya. Maka maknaan bermakna al-mujawazah. Nahwu ramaitu sahma anil qaus. Ma irabu hadhil jumlah? Qala rahimahullah wa irabuhu ramaitu fi'lun wa fa'il. As-sahma maf'ulun bihi. Anil qaus jarun wa majrur muta'alliq bi ramaitu. Muta'alliq kepada ramaitu. Fa al-qaus ismun lidukhuli an alaihi. Ya, maka an ini atau al-qaus afwan adalah isim karena kemasukan apa? Ya, kemasukan huruf jar yaitu an. Sebelumnya tadi kita sudah sebutkan ma'ani min ya. Kemudian kita sudah lupa sebutkan min ma'ani apa ila. Di antara apa? Makna-makna ila. Ya. Baik. Kita tambahkan sedikit.
Baik, di antara makna ila yang pertama di sini bermakna al-intiha. Seperti tadi dikatakan oleh penulis sirtu minal Basra ilal Kufah. Kemudian di antara makna ila ya bermakna al-musahabah. Bermakna al-musahabah, bergandengan, mengikutkan sesuatu. Seperti firman Allah Taala, "Wala ta'kulu amwalakum ila amwalahum ila amwalikum." Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Yani jangan kamu makan harta mereka berbarengan dengan harta kalian. Yani ma'a amwalikum. Amwalikum. Maka ila bermakna ma'a, ya ma'al musahabah. Nah, kemudian di antara makna apa namanya? Ila adalah lil bayan. Sebagaimana disebutkan tadi juga pada makna min, lil bayan. Seperti firman Allah Ta'ala, Rabbis sijnu ahabbu ilai. Ya, Rabbis sijnu ahabbu ilai. Wahai Tuhanku, penjara lebih saya sukai. Ya. Ahabbu sudah jelas ya, ahabbu. Ahabbu ana ini. Ya, tapi diperjelas lagi ilayya. Padahal ahabbu ini kan sudah apa namanya? Dikatakan di sini Rabbi sijnu ahabbu. Wahai Tuhanku, penjara lebih apa namanya? Lebih uh, disukai. Ya. Karena ini isim tafdil. Ya. Bukan fil mudhari ya, bukan uhibbu. Ya. Rabbi sijnu ahab. Wahai Tuhanku, sesungguhnya penjara lebih disukai. Disukai oleh siapa? Ilayya. Maka ini ila di sini mentabin, memperjelas. Ya, memperjelas siapa yang lebih memilih as-sijn tersebut. Baik, ini diantara makna ila. Kemudian selanjutnya an. Dikatakan di sini an min ma'aniha al-mujawazah. Ya, min ma'aniha al-mujawazah. Di antara makna an yang lain, ya, an bermakna at-ta'lil, ya. An bisa bermakna at-ta'lil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik." Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Yani ma nahnu bitariki alihatina li ajli qaulik. Maka an di sini bermakna at-ta'lil. Iya. Kemudian an juga bisa bermakna ba'da. Ya, bermakna ba'da, setelah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tarkabunna tabaqan am tabaq. La tarkabunna tabaqan am tabaq. Yakni tabaqan ba'da tabaqin. Halan ba'da halin. 6. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa ala al-waw harfu atfin wa ala ma'tufun ala min mabniun ala sukun fi mahalli rafa li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab wa ala min ma'aniha al-isti'la. Di antara makna ala adalah isti'la. Nahwu raqibtu 'alal faras. Wa i'rabuhu raqibtu fi'lun madhi wa ta fa'il. Wa ta fa'il. Nah, wa 'alal faras jarun. Jarun wa majrurun muta'alliqun bi raqibtu wal faras ismun lidukhuli ala alaihi. Baik, ini di antara makna ala lil isti'la. Ya. Kemudian di antara makna ala juga adalah lit ta'lil, juga menunjukkan sebab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Litukabbirullaha walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian bertakbir, ya, membesarkan Allah Ta'ala ala ma hadakum, yakni bisababi, ya, bisababi, ya, hidayatihi ilaikum. Disebabkan hidayah dari Allah Ta'ala kepada kalian. Li ajli hidayatihi ilaikum atau iyyakum. 6. Ini di antara makna ala, bermakna ta'lil. Dan juga ala bisa bermakna alba. Ya, bisa bermakna alba. Ya. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala wa fi. Al-waw harfu atfin. Fi ma'tufun ala min mabniyun ala sukun fi mahalli raf li'annahu ismun mabniyun la yadhharu fihi i'rab wa fi min ma'aniha ad-dharfiyah
Al-Zarfiyah. Zarfiyah dari kata al-dzaraf secara makna, dzaraf bermakna al-wi'a, bejana. Atau apa wadah ya, wadah, bukan bejana. Wadah. Secara bahasa bermakna wadah. Ya. Misalnya dikatakan di sini nahwu al-ma'u fil kuz, yakni ma ini berada di dalam al-kuz. Al-kuz ini adalah wadah bagi al-ma. Ini makna az-zarfiyah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa antum akifuna fil masajid. Wa antum akifuna fil masajid. Wa irabuhu al-ma mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fil kuz jarrun wa majrurun muta'alliqun bi mahdzuf taqdiruhu kain. Wa khabarul mubtada' fal kuz ismun lidukhuli fi alaihi. Al kuz isim karena kemasukan huruf jar fi. Taib saya insyaallah taala dikatakan di sini oleh beliau al ma'u fil kuz. Taib al ma' mubtada. Fil kuz jar majrur muta'alliq bi mahdzuf taqdiruhu kain. Dan inilah pendapat yang rajih dalam i'rab jar majrur atau mengi'rab khabar dalam bentuk syibhul jumlah, yaitu apa? Jar majrur sama zaraf. Ya, nanti akan disebutkan dalam pembahasan mubtada khabar bahwa khabar ada dua, yaitu khabar mufrad dan ghair mufrad. Ghair mufrad terbagi dua, jumlah sama syibul jumlah. Nah, syibul jumlah ini ya, kalau apa namanya? Kalau khabarnya berupa jumlah, maka jelas dia jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Kan begitu. Tapi khabar yang berupa syibul jumlah seperti jar majrur itu tidak bisa dikatakan jar majrur, misalnya dikatakan Muhammadun apa al-ma'u fil kus, tidak dikatakan fil kus jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Enggak dikatakan demikian. Itu ada sebagian pendapat yang mengirab seperti itu, bahwa yang menjadi khabar adalah jar dan majrurnya. Ya, sebagaimana apa pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tapi as-sahih pada jar majrur, pada khabar yang berupa jar majrur dan khabar yang berupa zaraf, yang sahih adalah keduanya muta'alliq bi mahdzuf, di mana mahdzuf inilah yang merupakan apa? Merupakan khabar. Takdirnya kainun atau istaqarra. Takdirnya kainun atau istaqarra, yakni dalam mentakdir muta'alliq jar majrur ataupun zaraf itu ada dua opsi. Bisa ditakdirkan dengan isim dan ditakdirkan dengan fi'il. Ditakdirkan dengan isim mufrad atau ditakdirkan dengan ghair mufrad. Isim mufrad di sini maksudnya ghairu dalam babul khabar, ya, ma laisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Ya, kalau ditakdirkan khabarnya berupa mufrad, maka takdirnya di sini dikatakan kainun. Al ma'u kainun fil kuz. Tapi kalau ditakdirkan takdirnya itu, ya, ditakdirkan khabarnya berupa jumlah, maka dikatakan istaqarra, dikatakan al ma'u istaqarra fil kuz. Nah, dan di sini siapa Al-Kafrai rahimahullahu taala mentakdirkan muta'alliqnya jar majrur dengan isim yaitu kain. Walaupun boleh juga dengan fiil yaitu istaqarra. Tapi dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala taib. Wa fi wa min ma'aniha ad-dzarfiyah. Di antara makna fi bermakna az-zarfiyah. Ya. Sebagaimana yang sudah disebutkan apa namanya? Wa antum akifuna fil masajid. Nah, kemudian di antara makna fi, ya, di antara makna fi adalah lil istila, di atas. Sebagaimana firman Allah Taala, Ar-Rahmanu amintum man fis sama. Amintum man fis sama, yakni man ala sama. Man ala sama. Ya. Dan ini sebagai faedah tambahan. Dan ini karena saya lihat kadang di obrolan berkenaan dengan masalah uluwullah, istiwa dan semacamnya, kadang ada orang-orang yang tidak terlalu paham kemudian berbicara, ya, komen masalah ini dan membuat rancu permasalahan, ya, bahwa kalimat firman Allah Taala atau firman Allah Taala amintum man fis sama, fi di sini bermakna istila, dan as-sama di sini bukan bermakna langit, as-sama al-mabniyah, tapi as-sama di situ bermakna apa? Bermakna al-ulu, sehingga makna amintum man fis sama yakni amintum man fil ulu. Ya, jadi as-sama dalam ayat itu bukan bermakna as-sama al-mabniyah, langit yang berupa bangunan ini, tapi as-sama di situ bermakna dari kata as-sumu yang bermakna al-ulu. Ya. Maka
Terkadang orang mengatakan, "Amintum man fis sama?" Apakah engkau merasa aman kepada Allah yang di atas langit? Ini sebenarnya terlalu ambigu dan kurang bagus dimaknakan seperti itu, diterjemahkan seperti itu di kalangan awam, apalagi dunia Facebook semua orang bisa baca. Terlalu ambigu kalimatnya, di atas langit. Karena langit ketika ditelakan orang mikirnya langit ini nih. Kalau Allah di atas langit berarti begini dan begitu, kan begitu ya. Ya, dan ini tentunya ya, walaupun kita tahu maksudnya apa, cuman dalam obrolan publik seperti itu tidak selayaknya digunakan kalimat-kalimat yang sifatnya ambigu yang bisa memicu perdebatan atau kesalahpahaman. Ya. Jelas? Maka makna amintum man fis sama yakni amintum man fil ulu. Aina Allah dikatakan fis sama yakni alal ulu. Ya, alal apa? Alal ulu. Jelas sampai sini? Ini demikian dijelaskan oleh para ulama dalam makna fis sama. Maka fi di situ bermakna al-istila dan as-sama bermakna al-ulu, bukan as-sama al-mabniyah. Ya, bukan as-sama al-mabniyah. Kalaupun ada yang menafsirkan seperti itu, kita sudah tahu maksudnya apa. Cuman yang saya ingin tekankan adalah kurang bagus menggunakan kata-kata ambigu seperti itu atau yang mengesankan hal-hal seperti itu seakan-akan Allah berada di atas langit, ya, diliputi oleh langit dan semacamnya. Kalau apa namanya di obrolan publik seperti di Facebook atau yang semacamnya, maka perlu digunakan ibarat yang jelas lagi tegas, ya, tidak ambigu dan tidak memberikan iham kesan yang buruk berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini diantara makna fi al-isti'la. 6. Kemudian juga apa namanya? Fi juga ya, bisa bermakna ilah. Fi juga bisa bermakna ilah. Seperti firman Allah Ta'ala, faraddu aydiyahum fi afwahihim. Faraddu afwahahum, faraddu aydiyahum fi afwahihim. Yakni ila afwahihim. Ila afwahihim. 6. Taib ini selesai huruf jar apa fi. Nah, selanjutnya rubah sampai akhir, insyaallah taala kita akan jelaskan nanti pada pertemuan berikutnya. Dan di sini saya ta'arud menyebutkan ma'ani huruf, saya sengaja menyinggung karena pensyarah juga menyinggung. Walaupun beliau tidak sebutkan seluruhnya, tapi setidaknya beliau menyinggung ma'ani, maka bab takmilul faidah kita menyebutkan beberapa ma'ani yang lain dari huruf tersebut. Wa illa, sebagaimana yang kita sebutkan, ilmu nahwu tidak ada ta'arud dengan ma'ani al-kalimat, ya, karena nahwu hanya berbicara mengenai surah dari al-kalimah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.